Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Indra, untuk belajar bersama Matematika kelas 7 semester 1 tentang bilangan pecahan. Yang pertama kita pelajari yaitu bagaimana menyatakan bilangan pecahan tersebut. Silahkan kalian perhatikan dulu ketiga gambar berikut. Oke, di gambar pertama ini adalah satu buah persegi yang besar yang kemudian dibagi menjadi 4 buah persegi kecil yang sama besar. Dengan salah satu perseginya yang ini diarsir atau berbayang. Di gambar kedua, ini ada satu buah persegi panjang yang besar yang kemudian dibagi menjadi 6 buah persegi kecil yang berukuran sama. Di mana di sini ada 2 buah persegi kecil yang berbayang atau diarsir. Di gambar ketiga, ini adalah satu buah lingkaran yang dibagi menjadi 5 buah juring yang sama besar. Untuk juring itu sendiri nanti akan dijelaskan di kelas 8. Dengan 2 buah juring di sini diarsir atau berbayang. Jika ditanyakan luas daerah berbayangnya, kalau kita ambil dari gambar pertama, karena yang berbayangnya itu ada 1, kemudian jumlah persegi kecilnya yang sama besarnya itu ada 1, 2, 3, 4, maka luas daerah berbayang sama dengan 1 dari 4 bagian yang sama. Bu, gimana kalau yang ditanya adalah luas daerah yang putih? Kalau luas daerah yang putih berarti yang kita ambil ini 1, 2, 3. Berarti 3 dari 4 bagian. Nah, perhatikan kalimat pertanyaannya ya. Nah, ini sama dengan 1/4 bagian. Kalau di sini untuk gambar ini luas daerah berbayangnya berarti karena berbayangnya ada 2, jumlah perseginya yang ukurannya sama itu ada 6, maka luas daerah berbayangnya sama dengan 2 dari 6 bagian yang sama. Maka boleh kita tuliskan sama dengan 2/6 bagian. Untuk gambar ketiga, di sini gambarnya berupa lingkaran, kemudian juring yang berbayang ini ada 2 buah, sedangkan jumlah juring seluruhnya di dalam lingkaran ini sama besar itu ada 5. Maka luas daerah berbayangnya sama dengan 2 dari 5 bagian yang sama. Sama dengan 2/5 bagian. Oke, seperti di gambar nomor 1 tadi, jika yang ditanyakan luas daerah berbayang berarti 1/4. Tapi kalau ditanyakan adalah luas daerah yang berwarna putih, maka yang kita hitung putih 1, 2, 3. Berarti 3/4 karena jumlah perseginya 4. Sama seperti di sini kalau yang ditanyakan luas daerah yang putih, yang putihnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4/6 karena jumlah persegi seluruhnya ada 6. Kalau di gambar ketiga yang ditanyakan adalah luas daerah yang putih, juring yang berwarna putih 1, 2, 3. Jumlah juring semuanya ada 5, berarti 3/5 bagian. Oke, kita lanjut. Nah, ini ketiga angka ini ya, ketika bilangan ini yang dinamakan sebagai bilangan pecahan. Dengan ini, penulisan seperti ini dibaca dengan 1/4. Jadi garisnya ini dibaca per. Berarti yang berikutnya ini dibaca 2/6. Yang ini dibaca 2/5. Nah, untuk bilangan yang di atas tanda per, itu dinamakan sebagai pembilang. Jadi kalau ditanya, yang ini pembilangnya berapa? 1. Kalau pecahan yang ini pembilangnya berapa? 2. Kalau pecahan yang ini pembilangnya berapa? 2 juga. Sedangkan bilangan di bawah tanda per itu disebut sebagai penyebut. Nah, perhatikan tanda per di bawahnya disebut penyebut. Berapa penyebut untuk pecahan ini? 4. Berapa penyebut untuk pecahan ini? 6.
Berapa penyebut untuk pecahan ini? 5. Jadi untuk penyebut yang diperhatikan adalah bilangan yang di bawah tanda per. Nah, kalau kalian perhatikan ketiga pecahan ini, baik pembilangnya maupun penyebutnya, ini adalah merupakan bilangan bulat. Jadi bukan bilangan yang lain, tapi bilangan bulat. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa bilangan pecahan itu dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B-nya adalah bilangan bulat dengan syarat B-nya tidak sama dengan 0 dan B-nya bukan faktor dari A. Untuk faktor sendiri nanti akan saya jelaskan di materi EPB dan KPK. Jadi kalau misalkan ada angka 6 gitu ya, bilangan 6, faktor dari 6 itu 1, 2, 3, dan 6. Jadi penyebutnya nggak boleh angka 1, 2, 3, dan 6. Untuk A sendiri karena dia di atas tanda per disebut sebagai pembilang dan B-nya di bawah tanda per disebut sebagai penyebut. Yang kedua yang kita pelajari adalah tentang pecahan senilai. Pecahan senilai itu sendiri adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Apa syarat dua pecahan dikatakan senilai? Silakan perhatikan pecahan-pecahan senilai berikut ini. Nah, di sini ada pecahan 1 per 2, itu senilai dengan 2 per 4. Nah, lambang senilai ya sama dengan, jadi nilainya sama. 1 per 2 nilainya sama dengan 2 per 4. Kenapa seperti ini? Karena kalau kita kalikan silang, pembilang yang di sini dikalikan dengan penyebut di sini, kemudian pembilang yang ini dikalikan dengan penyebut yang ini, berarti 1 kali 4 sama dengan 2 kali 2. 1 kali 4 hasilnya 4, 2 kali 2 juga hasilnya 4. Nah, dia akan bernilai benar. Contoh lagi, 1 per 2 itu senilai dengan 3 per 6. Kenapa? Karena kalau kita kalikan silang, ini dengan ini 1 kali 6, kemudian 3 kita kalikan dengan 2 atau 2 kali 3, ini 1 kali 6 hasilnya 6. 2 kali 3 hasilnya juga 6. Dan ini berarti nilainya benar. Maksudnya bernilai benar, ini sama-sama 6. Ini sama-sama 4. Maka bisa dikatakan bahwa 1 per 2 senilai dengan 2 per 4, 1 per 2 juga senilai dengan 3 per 6. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa pecahan A per B akan sama nilainya dengan C per D, maka akan berlaku A kali D sama dengan B kali C. Atau boleh saya ganti kalimatnya, A per B itu senilai dengan C per D, karena jika kita kalikan A dengan D, B dengan C hasilnya sama. Dengan syarat bahwa B-nya tidak boleh sama dengan 0. Maaf, di sini ada kesalahan penulisan ya. D-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi penyebutnya ini tidak boleh 0. Yang ketiga yang kita pelajari yaitu menyederhanakan pecahan. Pecahan tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebutnya dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi kalau kalian mau mengalihkan pembilang, maka penyebut dikalikan juga dengan bilangan yang sama dengan pengalih pada pembilang. Maka nilainya akan tetap, tidak akan berubah. Pecahan dapat disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan EPB dari keduanya. Nah, karena EPB belum kita pelajari di kelas 7, tetapi di SD kalian sudah pelajari, kalian boleh nanti menyederhanakannya menggunakan EPB atau boleh menyederhanakannya dengan membagi dengan bilangan yang sama terus-menerus. Keempat, jenis-jenis pecahan. Adapun jenis-jenis pecahan ada 5 buah ya.
Yang pertama yaitu pecahan biasa, terdiri atas pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, pecahan murni itu seperti apa? Nih contohnya. 1/2, 2/3, 3/5, dan 2/9. Sedangkan pecahan tidak murni itu 3/2, 5/3, 9/2, dan 11/5. Pada pecahan murni, nilai pembilangnya kurang dari nilai penyebut. Sedangkan pada pecahan tidak murni, nilai pembilangnya lebih dari nilai penyebut. Atau boleh kalian, supaya gampang mengingatnya, pecahan murni itu sudah dalam bentuk paling sederhana, sedangkan kalau pecahan tidak murni, itu kalau disederhanakan nanti adalah pecahan campuran. Nah, ini seperti yang nomor 2 nih. Nah, untuk jenis pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran. Penulisannya seperti ini. 1 1/4, 2 1/3, 3 2/5, dan 11 1/8. Ini contohnya. Di mana angka 1-nya ini adalah bilangan yang bulat. Jadi bagian bulat. Sedangkan 1/4-nya itu adalah pecahan murninya. Ya, pecahan murni tadi adalah pembilangnya kurang dari nilai penyebut. Nah, ini kan 1 kurang dari 4. Kemudian kalau 2/3 berarti bagian yang bulatnya adalah 2, pecahan murninya adalah 1/3. 3/5 bilangan bagian yang bulatnya adalah angka 3, pecahan murninya adalah 2/5. Kalau untuk pecahan campuran yang ini berarti bagian bulatnya adalah 11, pecahan murninya adalah 1/8. Pecahan campuran dinyatakan dengan bagian bulat dan pecahan murni. Jadi bulat ini, nah ini yang bulat nih 11, bagian yang bulat. Di sini bagian bulatnya adalah angka 3 ini. Di sini bagian bulatnya adalah angka 2 ini. Kemudian untuk yang ini bagian bulatnya adalah angka 1. Jenis pecahan yang ketiga yaitu pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu tandanya adalah tanda koma. Kalau di pecahan biasa itu tandanya menggunakan per, kalau di desimal itu koma. Contoh seperti ini 0,1. Kalau yang ini bacanya bukan 1,32, tapi membacanya 1,32. Ya, karena kalau di belakang koma itu tidak ada puluhan, tapi per 10. Jadi membacanya 1,32. Nah, kalau yang ini bacanya gimana? 0,562. Bukan 0,562. Salah membacanya kalau seperti itu. Ya, jadi ini bacanya 0,562. Jenis pecahan yang keempat yaitu persen. Persen itu per 100. Lambangnya seperti ini. Nah, lambangnya kayak 0/0. Jadi kalau 10% kita tulis dalam bentuk pecahan biasa itu 10/100. Karena persen itu artinya per 100. Kalau 15% berarti kalau kita tulis dalam pecahan biasa itu 15/100. Kalau 80% kita tuliskannya sebagai pecahan biasa adalah 80/100. Yang terakhir yaitu per mil, pecahan jenis per mil atau per 1000. Nah, kalau di nomor 4 ini persen, lambangnya 0/0. Kalau di per mil itu lambangnya 0/00. Nah, bedanya di situ ya. Di sini pernya nolnya 2, kalau di sini pernya nolnya 1. Jadi kalau 10 0/00 atau 10 per mil, itu kalau dalam bentuk pecahan biasa itu 10/1000. 15 per mil berarti 15/1000. 80 per mil berarti 80/1000. Yang kelima, mengubah pecahan. Yang pertama, kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran.
menjadi pecahan desimal, menjadi persen, dan per mil. Nah, seperti ini ya. Ada pecahan biasa 9/2. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka ini tadi pecahan apa? Pecahan tidak murni. Nah, kalau pecahan tidak murni, ini bisa dirubah jadi pecahan campuran. Nah, caranya seperti ini. 9/2, 9 itu boleh kita jabarkan jadi 8 ditambah 1. Kenapa sih Bu kok harus 8 tambah 1? Karena bilangan terbesar mendekati 9 yang bisa dibagi dengan 2 itu adalah 8. Nah, 8 tambah 1/2. Jadi kalau kita pisah 8/2 ditambah 1/2. 8 dibagi 2 itu 4. 1/2 tidak bisa dibagi lagi. Jadi hasilnya adalah 4 1/2. Dengan 4-nya adalah bagian bulat, 1/2-nya adalah pecahan murni. Nah, kalau desimal gimana? Nah, kalau desimal ini ada dua buah cara nih. Cara pertama, cara kedua. Boleh dengan membagi pakai kurung seperti ini. 9 dibagi 2. Nah, kita cari 9 dibagi 2. Angka yang paling dekat dengan 9 yang bisa dibagi 2 itu berapa? Oh, 8. Nah, 8 dibagi 2 itu 4. Berarti kita kurangkan 9 kurang 8, 1. Nah, karena nggak ada lagi 1 dibagi 2 kan nggak bisa. Kita tambahkan 0 jadi 10. Karena kita menambahkan 0, maka muncul di atas sini koma. 10 dibagi 2 itu hasilnya 5. 5 kali 2, 10. 10 kurang 10, 0. Berarti hasilnya 4,5. Seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kalau untuk yang cara kedua, boleh kita jadikan penyebutnya itu menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Kenapa harus diubah jadi per 10, per 100 atau per 1000 dan seterusnya? Karena itu menentukan letak koma. Nah, karena di sini penyebutnya 2, yang paling dekat saja itu kita ubah menjadi penyebutnya 10. Supaya penyebutnya 10, maka dikali 5. Supaya tidak merubah nilainya, maka di atas atau pembilangnya juga dikali 5. Jadi 9 kali 5, 45, 2 kali 5, 10. Nah, untuk satu angka di belakang koma, itu kalau penyebutnya 10. Maka boleh kita tuliskan jadi 4,5. Bu, kalau misalkan di sini saya kalikan 50, boleh nggak? Karena 2 kali 50 kan 100. Boleh-boleh saja. Kalau di bawah dikalikan 50, maka di atas juga dikalikan dengan 50. Kalau kita kalikan 50 misalkan, 2 kali 50 berarti berapa? 2 kali 50 berarti 100 ya. 9 kali 50, 450. Berarti 450 dibagi 100. Kalau 10 karena nolnya 1, maka hasilnya akan satu angka di belakang koma. Tapi kalau per 100, maka hasilnya harus 2 angka di belakang koma. Karena tadi 9 kali 50 itu 450, berarti kalau kita tulis berarti 4,50. Nah, 0 paling belakang itu tidak ada nilainya, berarti kita tetap akan menuliskan 4,5. Oke. Kemudian kita merubah pecahan biasa ini menjadi persen. Nah, kalau menjadi persen, tinggal dikalikan dengan 100%. 100 kali 9, 900. 900 dibagi 2, 450%. Kalau kita merubah 9/2 menjadi per mil, berarti tinggal kita kalikan dengan 1000 per mil. Kenapa di sini per 100, di sini dikali 100, di sini dikali 1000? Karena persen tadi per 100, untuk per mil itu per 1000. Jadi ini kita kalikan 1000.
1000 dikali 9, 9000. 9000 dibagi 2, 4500 per mil. Contoh lagi yang kedua, di sini ada 17/4. Kita jadikan pecahan campuran, boleh dengan cara seperti ini tadi. Berarti perkalian 4 yang hasilnya mendekati 17. Itu 4 kali 4. 4 kali 4, 16 ya. Berarti kita bisa pisahkan menjadi 16 ditambah 1. Nah, jadinya begini. 16 dibagi 4 hasilnya 4. 1/4-nya tetap. 4-nya adalah bagian bulat, 1/4-nya adalah pecahan murni. Kalau kita rubah jadi desimal, pakai kurung, 17 dibagi 4, itu 4 kali berapa mendekati 17 maksud saya. 4 ya, 4 dikali 4, 16. 17 dikurang 16, 1. 1 dibagi 4 nggak bisa. Kita tambahkan 01. Tambah 01 di atas sini hasilnya muncul koma. 10 dibagi 4 nggak bisa. Tapi 4 kali berapa yang mendekati 10? 4 dikali 2. Jadi di sini 2 nih di atas hasilnya. 2 kali 4, 8. Taruh sini 8. 10 kurang 8, 2. Nah, 2 dibagi 4 kan nggak bisa. Kita tambahkan 0 lagi. Nah, karena tadi penambahan 0 pertama sudah muncul koma, penambahan 0 yang berikutnya tidak muncul koma lagi. Ini penambahan 0 kedua hanya untuk membantu supaya bisa dibagi 4. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 4, 20. 20 kurang 20, 0. Maka hasilnya adalah 4,25. Atau kita pakai cara kedua seperti yang contoh nomor 1. Kita jadikan penyebutnya boleh per 10, boleh per 100, boleh per 1000, dan seterusnya. Yang penting angkanya 1, belakangnya 0 gitu ya. Nah, 4 mau dijadikan per 10 kan nggak bisa. Berarti yang bisa hanya jadikan 100. 4 dikali 25 supaya 100. Maka yang di atas juga dikali 25. 17 kali 25, 425. 4 kali 25, 100. 4 kali 25, 100 ya. Nah, karena nolnya 2 di sini, 100 itu kan nolnya 2. Maka hasilnya nanti 2 angka di belakang koma. Jadi tinggal kita taruh koma ya di belakangnya 4. Karena supaya ada 2 angka di belakang koma. Jadi hasilnya 4,25. Kalau dijadikan persen, tinggal dikalikan 100. 17 kali 100 dibagi 4. Hasilnya 425%. Untuk dijadikan per mil, tinggal dikalikan 1000. Pada pembagian cara bersusun, ya, jika hasil pembagian antara pembilang dan penyebutnya berupa bilangan desimal berulang-ulang, maka hasil pembagian tersebut dapat kita bulatkan. Adapun aturan pembulatan bilangan desimal sebagai berikut. Yang pertama, jika angka yang akan dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, jadi 5, 6, 7, 8, 9, maka angka di depan yang akan dibulatkan ditambah 1, bertambah 1. Dan angka yang di belakang angka yang akan dibulatkan dihilangkan. Contoh nih, biar nggak bingung. Kita ada bilangan, ada contoh soal, bulatkanlah 0,5367 ke perseratusan terdekat. Ingat ada kata perseratusan. Berarti dia mintanya 2 angka di belakang koma. Karena tadi per 100 itu 2 angka saya di belakang koma. Ini ada keterangan sampai 2 desimal atau 2 angka di belakang koma. Kalau ketemu kata perseratusan itu maksudnya 2 angka di belakang koma. Perhatikanlah angka yang ketiga setelah koma. Ini angka pertama setelah koma, angka kedua setelah koma, dan 6 adalah angka ketiga setelah koma. Karena tadi 6, ya, karena ini angkanya dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5. Jadi 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas. Nah, karena 6 ini
di atas 5, ya 5, 6, 7, 8, 9 tadi, maka bilangan sebelumnya itu ditambah 1. Jadi kalau kita bulatkan 0,5367, ini kalau dibulatkan jadi 0,54. Oke. Jika angka yang akan kita bulatkan nanti kurang dari 5, jadi 1, 2, 3, 4, angka di depan angka yang akan dibulatkan tidak akan berubah. Dan angka yang di belakang angka yang akan dibulatkan dihilangkan. Contoh nih, bulatkanlah 0,761432 ke perseribuan terdekat. Nah, ada perseribuan ya. 1000 tadi artinya di belakang koma 3 angka. Nah, kebetulan di sini juga ada keterangannya sampai 3 desimal. Nah, berarti di belakang koma harus 3. Atau 3 angka di belakang koma. Jadi di soal tuh kadang ada kata perseribuan, 3 tempat desimal, atau 3 angka di belakang koma. Jadi kita perhatikan nih angka pertama di belakang koma 7, angka kedua di belakang koma 6, angka ketiga di belakang koma adalah 1. Jadi yang mau kita bulatkan adalah satunya di sini yang kita bulatkan. Maka yang kita perhatikan adalah angka keempat. Nah, angka keempat di sini adalah kebetulan angkanya juga 4. Nah, 4 itu kan di bawah 5. Tadi kalau 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas. Tapi kalau 4, 3, 2, 1 itu dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah artinya yang di depannya tetap, yang di belakangnya hilang. Jadi angka 4, 3, 2-nya hilang. Jadi kita bulatkan menjadi 0,761. Contoh lagi. Misalkan angka ini mau kita bulatkan 2 tempat desimal. Berarti hanya 2 angka di belakang koma ya. Maka yang kita perhatikan adalah angka ketiganya. Angka ketiganya adalah 1. Karena tadi 1, 2, 3, 4 itu dibulatkan ke bawah, maka yang di depan angka 1 itu tetap, 1 sampai belakang itu hilang. Jadi kalau dibulatkan 2 angka di belakang koma, hasilnya adalah 0,76. Contoh lagi, kalau misalkan bilangan ini, bilangan desimal ini, mau dibulatkan 1 angka saja di belakang koma, 1 angka aja di belakang koma berarti yang dari angka 6 sampai belakangnya itu hilang ya. Nah, kita perhatikan angka yang kedua karena kita mau membulatkan 1 aja nih. 6 itu termasuk dari tadi 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas berarti angka tersebut hilang sampai belakang, tapi di depannya ditambah 1. Berarti kalau dibulatkan 1 angka di belakang koma, karena setelah angka pertamanya ini adalah 6, maka hasilnya adalah 0,8. Masih bingung? Kalau masih bingung, saya kasih contoh ini lagi. Saya balik lagi ya ke angka ini tadi. Nah, kalau ada bilangan ini tadi, sebentar, saya tuliskan dulu. 0,5367. Misalkan saya mau membulatkan 1 angka saja di belakang koma. Maka kalau saya mau membulatkan 1 angka saja di belakang koma, yang kita perhatikan adalah angka yang kedua. Nah, ini. Angka 3-nya ini. Karena tadi angka 4, 3, 2, 1 itu dibulatkan ke bawah, maka semuanya ini hilang. Jadi hasilnya adalah 0,5. Kalau kita membulatkan 1 angka di belakang koma. Kalau misalkan kita mau bulatkan 3 angka di belakang koma gimana? Perhatikan angka keempat. Nah, ini angka keempat. Angka keempatnya berapa? 7. Tadi kalau 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan ke atas.
berarti sebelum angka 7 itu ditambahin 1. Berarti nanti hasilnya adalah 0,537. 7 yang paling belakang dihilangkan. Oke, kita lanjut. Sekarang kalau kita mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, bagaimana caranya? Nah, perhatikan nih. Ada 2 buah cara. Misalkan ada pecahan campuran 23/4. Kalau dengan cara pertama seperti ini. 23/4 ini bisa kita pisahkan bilangan bagian bulatnya 2. 3/4-nya dipisah tersendiri. Berarti kita tulis 2 ditambah 3/4. Nah, ini kita samakan penyebutnya. 2 kita jadikan per 4 juga. Berapa dibagi 4 sama dengan 2? 8. Jadi 8 dibagi 4 itu 2. Jadi nggak merubah ya, 8/4. Ini 3/4-nya tetap. Nah, pada pecahan nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Penjumlahan itu pembilang ditambah pembilang, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi 8 tambah 3/4 sama dengan 11/4. Atau boleh kita dengan cara kedua seperti ini. Penyebut dikali bagian bulat ditambahkan dengan 3. Nah, jadi 4 dikali 2 ditambah 3. Nih. 4 kali 2 ditambah 3/4. Penyebutnya tetap. 2 kali 4, 8. Ditambah 3, 11. Kenapa dikalikan dulu? Seperti di materi bilangan bulat, perkalian lebih kuat daripada penjumlahan. Jadi perkalian didahulukan. Begitu juga untuk contoh yang kedua seperti ini. Boleh dengan cara pertama, boleh dengan cara kedua. Yang C, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, cukup perhatikan berapa angka di belakang koma. Nah, karena di sini 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Jadi boleh kita tuliskan ini, ditulis semua nih angkanya, 025. 025, 0 paling depan, nggak ada artinya ya, kalau nggak ada komanya. Berarti kita menuliskannya 25/100. Nah, 25/100 ini kita sederhanakan. Sebenarnya ini sudah pecahan biasa, tapi masih bisa disederhanakan. Nah, disederhanakannya dengan cara membagi. Di atas pembilang dibagi, penyebut juga dibagi dengan angka yang sama. Nah, sama-sama bisa dibagi 25. 25 bagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. Jadi 0,25 itu kalau dijadikan pecahan biasa adalah 1/4. Kalau 2,6. Nah, di belakang komanya cuma 1, berarti penyebutnya 10. Ini dituliskan semua, hilangkan komanya jadi pembilang. 26, jadinya 26/10. Kalau disederhanakan, harus dibagi dengan angka yang sama. Pembilang bisa dibagi 2, 10 bisa dibagi 2. Berarti 26 bagi 2, 13. 10 bagi 2, 5. Berarti bentuk sederhananya adalah 13/5. Bisa dibagi 4 nggak, Bu? Karena ini genap. Ternyata 26 tidak bisa dibagi 4. 10 pun dibagi 4, itu hasilnya malah desimal nanti. Nah, berarti ini sudah bentuk paling sederhana. Tetapi karena ini merupakan pecahan tidak murni, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti kita ubah jadi pecahan campuran. 13 dibagi berapa? Yang paling dekat hasilnya dengan 5. 13 dibagi 2. Karena 2 kali 5, ya 2 kali 5 itu 10. Nah, berarti sisanya berapa? 3. Nah, ini kalau kita kembalikan lagi, 2 kali 5, 10, tambah 3, 13.
Jadi bentuk pecahan biasanya, nah ini karena di sini mintanya hanya pecahan biasa, sebenarnya 13/5 ini udah betul. Ya, tapi kalau minta paling sederhananya, jawabannya 3/5. Ya, jadi perhatikan yang ditanyakan. Yang keempat, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, tadi udah ya. Kalau 5% artinya 5/100. 64% artinya 64/100. 36% artinya 36/100. Nanti pecahan ini tinggal dibagi, pembilang dibagi, penyebut dibagi dengan angka yang sama. Nah, ini 5/100 sama-sama bisa dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 100 dibagi 5, 20. Jadi, bentuk pecahan biasanya adalah 1/20. Kalau 64/100, itu sama-sama bisa dibagi 4. Jadi 64 dibagi 4, 16. 100 dibagi 4, 25. Jadi bentuk pecahan biasanya adalah 16/25. Kalau 36/100 ini juga sama-sama bisa dibagi 4. 36 bagi 4, 9. 100 bagi 4, 25. Jadi 36% itu pecahan biasanya bentuknya adalah 9/25. Yang terakhir, mengubah per mil menjadi pecahan biasa. Caranya sama seperti persen tadi. Jadikan per dulu, kalau persen per 100 tadi, berarti kalau per mil per 1000. Berarti kalau 25 per mil, 25 per 1000. 135 per mil, 135 per 1000. 232 per mil, berarti 232 per 1000. Udah, tinggal disederhanakan, sama-sama bisa dibagi berapa. Ini kalau nomor 1 sama-sama bisa dibagi 25, berarti 25 bagi 25 1, 1000 dibagi 25 itu 40. Berarti pecahan biasa dari 25 per mil itu adalah 1/40. Begitu juga nomor 2, di sini disederhanakan dengan sama-sama dibagi 5. Kalau nomor 3 sama-sama dibagi 8. Jadi kalau nomor 2 itu pecahan biasanya dari 135 per mil adalah 27/200. Kalau 232 per mil, pecahan biasanya adalah 29/125. Demikian pertemuan kita hari ini mengenai bilangan pecahan di awal, di pertemuan ke-1 dari bilangan pecahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.